Halo Sobat Terpal, kembali lagi di Palpot. Oke, hari ini spesial banget karena kita kedatangan tamu-tamu spesial nih. Jadi hari ini kita akan membahas tentang PPUB dan PUBTM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ridho Bansyah dari TRPL 2025 dan ada teman saya yang akan menemani. Saya Kauri Manurung dari TRPL Angkatan 2025. Kemudian ada narasumber kami. Saya Nikmah Putri Khairani dari TRPL Angkatan 25. Dan saya Asani Fadlilahi dari Angkatan 2024 TRPL. Oke, langsung saja sih. Ada pertanyaan yang pertama yaitu apa sih itu PPUB dan PPUTM? Jadi PPUB ini singkatan sebenarnya dari penelusuran bibit unggul berprestasi. Ya di mana dari namanya saja sudah bisa menebak ya. Artinya di sini sebuah program untuk mencari bakat calon mahasiswa yang memiliki prestasi, entah itu dalam bidang seni, olahraga ataupun iptek gitu ya. Selanjutnya nih aku mau nanya nih. Kan ada PPUB dan PPUTM. Nah itu ada perbedaannya nggak sih? Nah, kalau PPUTM sendiri itu kepanjangan dari penelusuran bibit unggul tidak mampu. Dari namanya saja sudah ada kata tidak mampu. Jadi di jalur ini tuh tidak hanya menggunakan prestasi saja, tapi itu juga dilihat dari kondisi ekonomi si pesertanya itu. Oke. Tapi itu bisa memilih dua-duanya atau milih salah satunya? Kayak milih jalur yang PPUB atau PPUTM? Mungkin bisa milih salah satunya saja sih, gitu ya. Nah, saya ingin menanyakan, karena ini merupakan penelusuran bibit unggul, apakah ada seleksi internal dari sekolah untuk memilih siswa mana saja yang berhak untuk mencoba PPUB maupun PPUTM ini? Dan apakah saat menjalankan seleksi PPUB dan PPUTM ada seleksi atau tes lagi selama prosesnya? Oke. Di sini aku izin menjelaskan terkait PPUB ya. Nah, jadi kalau di PPUB ini itu ada 2 tahap, Kak. Yang pertama itu tahap seleksi berkas. Kemudian yang kedua itu nanti seleksi bakat. Nah, seleksi bakat ini nanti biasanya itu offline gitu ya. Nah, mulai dari seleksi berkas dulu nih. Seleksi berkas itu jadi calon mahasiswa harus melampirkan beberapa sertifikat yang pernah ia capai, ia raih, gitu kan. Dan tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu harus minimal provinsi, ya. Jadi harus provinsi dan kalau bisa semua yang ia pernah juara itu lampirkan saja, gitu ya. Tidak ada batas maksimal ya? Tidak ada batas maksimal. Jadi langsung saja keluarkan semua, lampirkan semua, Nah, kemudian yang kedua, calon mahasiswa tersebut harus memberikan rekaman dari bakat yang ia miliki, seperti itu ya. Nah, itu tadi yang kedua. Yang ketiga itu tentunya ya rapor. Rapor itu sangat penting sekali ya, dilihat sekali gitu dan. Nah, habis itu misal kalau sudah sudah keterima, sudah lolos ke tahap selanjutnya yaitu seleksi bakat. Nah, di seleksi bakat inilah itu dilaksanakan secara offline dan kalau nggak salah waktu itu hampir barengan sama anak-anak yang masuk jalur utul gitu, hampir barengan, cuma beda teknisnya saja gitu ya, beda teknisnya gitu. Saya masih ingat waktu itu kalau saya dulu ya tes PBUB dulu di GSP ya, di GSP itu ya. Jadi dan beda-beda sih tiap tiap cabang ya. Karena kan di PBUB kan ada sebenarnya tadi ya sudah sampaikan ada cabang iptek, cabang seni itu nanti ada pembagiannya juga. Nah, itu beda-beda tempatnya gitu. Kalau kebetulan saya waktu itu di GSP gitu. Itu sih Untuk rapot sendiri apakah perlu dan harus dilegalisir oleh sekolah atau bagaimana? Sebenarnya bisa dibilang seperti itu, tapi tidak harus juga karena saya waktu itu ada teman beliau ijazah itu paket C ya rekannya, jadi tidak resmi dari sekolah itu, tapi alhamdulillah karena kejuaraan yang ia raih itu sudah sampai internasional. Nah, itulah membuat dia alhamdulillah langsung masuk. Jadi memang ini tidak hanya menilai dari rapor saja, tapi melihat dari kejuaraan yang ia raih gitu ya. Jadi seperti itu.
Oke, seleksi dari PBUB sendiri cukup panjang ya. Iya. Nah, bagaimana dengan PBUTM sendiri? Nah, kalau PBUTM seleksinya itu cuma satu, seleksi berkas. Jadi di awal itu kita ada seleksi berkas itu wajib mencantumkan sertifikat minimal itu tingkat provinsi juara 1. Kemudian itu juga ada ini harus masuk ke 25% siswa terbaik di kelas. Itu selama 5 semester. Jadi berturut-turut dari semester 1 sampai 5 itu harus masuk ke 25% siswa terbaik di kelas. Kalau boleh tahu nih, prestasi dari Mas Asani dan Mbak Ari itu apa aja ya kalau boleh tahu? Oke, saya menjelaskan ya. Jadi alhamdulillah nih dulu pas aku SMA itu alhamdulillah sering banyak mengikuti perlombaan-lombaan yang dimana lebih banyak ke bidang seni keagamaan, yaitu tahfidz. Jadi alhamdulillah ya jadi juara 1 nasional di UMJ, alhamdulillah. Terus juara 1 juga di UNAN ya, makanya waktu itu banyak sekali ya kegiatan-kegiatan perlombaan yang diadakan oleh kampus yang emang diperuntukkan untuk siswa SMA itu waktu itu sangat banyak sekali. Dan alhamdulillah saya sangat aktif sekali itu ya, dan itu membuat alhamdulillah saya itu membantu sekali untuk tadi ya memasukkan ke dalam portfolio yang untuk berkas PBUB tadi, alhamdulillah itu ya. Itu sih alhamdulillah yang bisa menjadi peluang itu ya, terutama untuk bisa lolos, alhamdulillah gitu. Kalau dari Mbak Rani? Kalau dari aku sendiri, kemarin yang aku masukin di PBUTM itu kebetulan cuma 3. Sebenarnya aku masih ada banyak sertifikat yang aku masukin dulu ya. Yang di PBUTM itu juara 1 tingkat provinsi itu Digital Skill Program yang diadain sama UNICEF dan juga ITS Surabaya. Itu aku dulu dapat juara 1 bidang aplikasi mobile, digital skill. Kemudian yang kedua juga juara 1 tingkat provinsi itu Prokomit, Prodistik Competition yang diadain sama ITS Surabaya juga. Kemudian yang ketiga itu aku masukin sertifikat terbaik 4 Prokomit juga, tapi beda bidang. Kalau yang tadi yang juara 1 itu Low Code Application Development, kalau yang terbaik 4 itu Final Project Appreciation, jadi kayak karya akhir gitu. Nah, aku juga mau nambahin kalau di PBUTM itu setauku maksimal yang bisa dimasukin itu 3 sertifikat. Oh, udah maksimal. Sedangkan dari PBUB sendiri tadi tidak ada Tidak maksimalnya. ada. Jadi pokoknya sebanyak apapun itu langsung saja lampirkan semua seperti itu. PBUB dan PBUTM sendiri apakah ada kuota penerimanya? Misalnya untuk PBUB hanya diterima 10 orang gitu secara nasional atau bagaimana? Setahu saya untuk kuota di PBUB ini tidak ada keterangan yang tertuliskan gitu ya. Tapi gini, untuk kuota seperti itu tadi ya seperti yang dijelaskan tidak ada keterangan tertulis, tapi tidak semua anak yang mendaftar PBUB itu keterima. Ya, kenapa? Karena lagi-lagi kampus ya itu melihat dari prestasi yang dimiliki gitu ya. Jadi dan itu tidak hanya kampus saja berdasarkan fakultas juga melihat gitu ya. Jadi saya masih ingat ketika itu wakil dari sekolah vokasi itu datang menghampiri seksi kami gitu ya. Karena kebetulan saya pilihan yang saya daftar itu ya kebetulan hanya di SP saja itu ya, TRPL dan satu lagi ada seperti itu. Jadi dari kampus dan pihak fakultas yang menilai apakah calon mahasiswa ini berhak untuk atau berhak lolos untuk masuk ke kampus gitu ya, seperti itu sih gitu. Jadi tidak ada kuota. Kalau PBUTM sendiri bagaimana? Izin menambahkan Kak, yang setahu saya itu untuk kuota PBUB sama PBUTM itu 10%. Kan kalau jalur mandiri itu kan kuotanya 40%. Nah 30%-nya itu UTBK, 10%-nya itu PBUB dan PBUTM. Oke. Seperti itu.
Oke, wah, Dari baru. pemilihan tadi itu, waktu memilih prodi itu ada batas maksimalnya nggak? Kalau saya waktu itu ya Iya. maksimal 2 sih. Oh, 2. Iya, maksimal 2. Jadi tidak ada lebih dari itu, gitu kan. Maksimal 2 ini khusus S1 aja atau bisa S1 D4 atau hanya S1 S1 D4 D4? Oh, bebas. Jadi Bebas. mau kalau misal pilihan pertamanya S1, pilihan kedua D4 atau sebalikannya atau bagaimanapun bebas gitu. Jadi yang penting tadi maksimalnya itu 2. Mau campuran atau mau yang itu aja bisa. Gitu. Gitu. Kalau PBUTM bagaimana? Kalau PBUTM juga sama, kemarin aku juga masukin 2 pilihan. Yang pertama itu TRPL, yang kedua itu S1 Teknik Pertanian. Berarti sama-sama maksimal 2 prodi ya? Iya, betul. Oke. Apakah sertifikatnya itu harus yang terakurasi oleh Puspresnas atau ya selama itu minimal provinsi itu boleh dicantumin? Iya. Oke, kalau melihat dari PBUB ya, tidak ada keterangan khusus sih. Misalnya sertifikat harus dari Pusresnas atau harus dari kementerian atau harus dari pemerintah. Itu mungkin hanya bonus nilai gitu kan. Kalau misal calon mahasiswa tersebut memiliki prestasi tersebut ya. Nah, yang penting kalau saya ya itu melampirkan sertifikat yang memang dikeluarkan oleh beberapa kampus seperti tadi yang sudah sampaikan seperti UNAN, UMJ dan lain sebagainya itu ya. Jadi saya waktu itu kebanyakan sih melampirkan itu ya, karena saya nggak ada lagi sih kalau ingin melampirkan sertifikat lain selain tadi yang diadakan oleh kampus itu ya. Mungkin kalau paling satu sih kalau yang dari pemerintah itu yang tingkat provinsi ya, itu pun cuma 1 atau 2. Selanjutnya udah tidak ada lagi gitu ya, kebanyakan dari kampus gitu. Oke. Kalau untuk PBUTM, apakah harus memiliki KIPKA atau bagaimana? Sebenarnya kalau PBUTM sendiri itu tidak harus punya KIPK, tetapi syaratnya itu memang wajib mendaftar. Jadi nanti ketika seleksi berkas itu kita diwajibkan mengupload bukti pendaftaran KIPK. Oke. Nah, karena pendaftaran PBUB dan PBUTM itu berada di tengah-tengah pendaftaran UTBK, apakah orang yang gagal SNBP masih bisa mendaftar PBUB dan PBUTM? Dan apakah yang sudah mendaftar UTBK masih bisa mencoba PBUB dan PBUTM? Oke, menarik pertanyaannya. Jadi ini nih yang calon-calon atau para calon mahasiswa yang tidak terima SNBP tadi ya. Yeah. Misal mau nyoba PBUB, monggo silakan gitu ya. Tapi tadi dengan syaratnya memiliki prestasi, apalagi prestasinya tadi sudah banyak, misal nasional, provinsi itu ya. Itu silakan saja, coba saja. Pokoknya karena gini, peluang kita untuk masuk apalagi ya kampus kita tercinta UGM ini kan ya gak cuma satu kan, ya bisa lah dicoba dengan cara yang lain gitu ya. SNBP gagal, mau nanti ya apalagi tadi yang misal udah daftar UTBK mau daftar PBUB, oh monggo silakan gitu kan. Karena jaga-jaga nanti kalau misal kodor misal salah satunya tidak terima, apalagi tadi UTBK yang tidak terima, ada cadangannya gitu ya. Pokoknya dicoba saja gitu kan. Pokoknya apapun caranya, selama itu diperbolehkan itu dicoba saja, mau SNBP, UTBK atau apapun itu, monggo silakan gitu. Jadi tidak ada batasan untuk Iya, mencoba ya. gak ada batasan, pokoknya coba aja lah, gas gitu ya. Gitu. Setuju. Oke, aku nanya sih ini. Dari jalur ini tuh seberapa kompetitif sih buat masuknya? Kalau boleh saya jujur, ya tergantung dari cabang PBUB yang diikuti. Jadi misal gini, karena tadi kan sudah saya sampaikan, alhamdulillah saya masuknya nih cabang seni keagamaan. Nah, karena peminatnya sedikit, jadi kompetitifnya juga sangat ini sekali, sangat kompetitif, sangat sangat ketat sekali.
gitu ya. Dibanding yang lain, para calon pendaftar yang dari seni olahraga, itu mereka sangat banyak sekali. Saya masih ingat saat itu pas saya datang, tiba-tiba kok ini kumpulan orang-orang yang binaragawan, olahraga, ini mana yang lain kok? Ternyata plot twistnya dari seni keagamaan itu cuma ya hitungan jari lah gitu, nggak sebanyak sama mereka gitu. Nah itulah semakin dikit semakin ketat juga itu deh kompetitifnya itu ya. Jadi sangat betul-betul dinilai banget sih, apalagi terutama ketika di seleksi bakat ya, itu kan benar-benar dilihat betul loh, oh ini anaknya gimana ketika membawakan bakatnya gitu deh kan. Mereka juga jadi dari situ mereka bisa mempertimbangkan gitu ya, mempertimbangkan apakah layak untuk masuk game atau tidak gitu. Seperti itu sih, tergantung ya. Tergantung dari oh ya, satu lagi aku ingin menambahkan, tergantung dari jenis prodi yang dipilih oleh calon mahasiswa tersebut. Ya, soalnya saya ada teman, beliau daftarnya akuntansi, lewat jalur sama seperti saya, seni keagamaan. Qadarullah sayangnya beliau ini tidak lolos atau tidak dinyatakan tidak lolos UGM, masuk UGM gitu ya, karena persaingannya banyak yang mungkin daftar akuntansinya dari luar selain PBUB ya, juga banyak kan, dari Mandiri atau dari apa, itu kan banyak sekali ya kotanya itu kan persaingannya. Jadi itu sih yang sangat sangat dibilang kompetitif itu sih gitu. Kalau dari PBUTM? Kalau dari PBUTM sendiri menurutku juga cukup kompetitif karena dari kuotanya aja cuman 10%. Dan itu kan kita kayak bersaing juga dengan orang-orang yang bisa dibilang pintar, sertifikatnya bagus, bahkan tingkat nasional, internasional. Terus aku tadi juga setuju sama kakaknya, kalau misal itu juga tergantung prodi. Nah kalau prodinya itu banyak peminatnya, itu pasti nanti saingannya juga makin banyak. Terus mereka juga pasti punya sertifikat yang bagus juga. Betul. Kakak sekalian punya tips untuk para calon mahasiswa supaya bisa lolos dalam seleksi PBUB dan PBUTM ini? Iya, oke. Tips buat calon mahasiswa yang ingin mendaftar di UGM ya. Terutama saya ingin tekankan kepada yang ingin mendaftar PBUB ini, pertama mungkin terutama buat yang masih SMA atau itu, perbanyaklah portfolio apa, kalau ikut lomba, mau itu juara atau tidak, itu pokoknya kalian aktif saja gitu. Karena karena melihat dari namanya saja tadi ya, PBUB berprestasi. Nah itu persaingannya tidak hanya melihat dari nilai rapor saja, itu melihat dari prestasi yang diraih gitu ya. Nah terus juga kalian yang ingin betul-betul serius ikut di PBUB ini juga harus kalian tentukan, kalian ini seneng punya bakatnya tuh di mana sih gitu ya. Nah mulai dicari itu, bakatku sebenarnya di mana sih? Bakatku ternyata di seni. Bakatku ternyata di olahraga. Itu terserah, bebas. Itu nanti bahkan ini saya ingin menambahkan plot twist dari PBUB sendiri. Bahkan PBUB sempat mengadakan cabang e-sport. Ya, jadi bagi mereka yang memiliki portfolio atau kejuaraan di e-sport tadi, misalnya Mobile Legends atau apapun itu mereka menerima loh. Nah, jadi pokoknya kalian tuh asah bakat yang kalian suka dan miliki. Jadi dari situ siapa tahu UGM bisa menerima kalian gitu. Jadi pokoknya kalian harus coba cari bakat, kemudian ketika kalian sudah menemukan bakat tersebut, kalian asah dan kalian asah terus dengan tadi mengikuti perlombaan ataupun proyek atau portfolio atau yang lain, itu bebas gitu sih gitu.
seperti itu. Kalau dari BBUTM? Kalau dari PBUTM sendiri aku mau sedikit menekankan di bagian KIPK-nya karena kemarin itu sempat banyak yang curhat ke aku melalui akun sosmedku itu mereka sudah waktu dekat pendaftaran PBUTM ini mereka belum punya KIPK, maksudnya belum mendaftar ya. Nah, sedangkan di PBUTM sendiri itu diwajibkan mencantumkan bukti pendaftaran KIPK. Nah, saran dari aku kalau memang nantinya minat atau sudah niat mau daftar PBUTM itu dari kelas 11 SMA itu sebisa mungkin mulai mencari berkas-berkas untuk mendaftar KIPK itu karena jujur mendaftar KIPK itu tidak secepat yang kita bayangkan. Jadi prosesnya itu cukup lama dan kebanyakan itu mengeluh karena di desanya susah untuk mengajukan ke DTKS. Nah, kalau saran dari aku misal para peserta maksudnya yang mau daftar KIPK ini itu kesusahan itu langsung aja datang ke kepala desanya untuk bisa dimasukin datanya ke DTKS, bilang aja nanti mau dibuat untuk kuliah atau untuk pendidikan. Jadinya nanti bisa datanya itu masuk ke DTKS kemudian dibuat untuk mendaftar KIPK. Nah, kemudian yang kedua itu jangan lupa juga cari sebanyak-banyaknya prestasi, sertifikat ya kalau bisa minimal provinsi supaya bisa daftar PBUB kalau nggak PBUTM. Dan tips lolosnya itu kalau dari aku ya itu tadi punya bukti pendaftaran KIPK sama kalau bisa sertifikatnya itu linear sama jurusan yang dipilih karena itu sangat menentukan lolos atau tidaknya gitu. Berarti sangat berpengaruh ya antara prestasi sama jurusan yang dipilih. Iya. Betul. Oh. Aku mau nanya kalau informasi dari PBUB maupun BBUTM itu dari mana ya? Kalau PBUB ya, jujur saya waktu itu dapat info dari laman resminya UGM. Jadi kan saat itu kan saya cari-cari terus tuh info-info jalur mandiri kan ya di setiap kampus ya. Nah kebetulan waktu itu UGM langsung tuh ada info, oh ini ada PBUB nih gitu kan, cabangnya juga cabang seni. Ya udah gaskan aja lah gitu ya. Jadi alhamdulillah gitu kan, semua pokoknya dicoba gitu kan, semua jalur mandiri seperti dari UGM itu dicoba semua. Di PBUTM sendiri bagaimana? Kalau dari aku, jujur dulu aku dapat info PBUTM itu dari temanku karena setahu aku tahun 2025 itu bisa dibilang jalur PBUB sama PBUTM atau mungkin PBUTM aja itu masih banyak orang yang belum tahu. Jadi kayak bisa dibilang jalur hidden gem di UGM. Nah, jadi dulu itu aku kan taunya dari teman. Jadi aku diajak sama temanku disuruh coba masuk UGM lewat jalur ini. Jadi kak dia tuh bilang gini, ini ada jalur nih khusus di UGM nih cuman masukin prestasi aja, kita nggak perlu tes. Kita juga cuman, oh ya ini info kalau di PBUTM itu bayar pendaftarannya cuman 25.000. Iya. Kalau di PBUB kalau nggak salah 275 ya kak. Ya ini kalau PBUB ya itu melihat juga finansial dari calon mahasiswa tersebut. Iya, karena gini, oke, tadi sempat terlewatkan ya pembahasan tadi setelah melalui seleksi bakat dan dinyatakan lolos, itu ada pengiriman berkas yang dimana mahasiswa tersebut harus memberikan slip finansial dari keluarganya, gitu kan. Kemudian foto rumahnya juga. Nah, dari situlah akan menentukan mahasiswa ini masuk ke kelas berapa itu ya. Jadi kan ada ini ya, kalau di PBB itu kan istilahnya kayak kelas 6, kelas 5 pembagian ininya, UKT-nya, paham lah seperti itu kan. Nah, kalau saya karena masuknya biasa ya, maksudnya itu 13 juta. Itu beserta uang pangkal atau SPP ini tadi 13 uang masuk 50 atau 30 ya lupa. Itu berapa tuh, 50 lah sekitar. Wow.
Jadi ya itu kembali lagi sih kepada finansial dari mahasiswa ya, keluarga mahasiswa itu. Jadi ya itulah. Jadi melihat juga tidak. Dan misalnya ini kan udah mau mepet ya, bagaimana jika pengurusan tentang KIPK itu berhalangan? Apakah mereka bisa mencantumkan sekedar surat keterangan penghasilan orang tua, atau jika punya SKTM maka itu aja yang dilampirin, atau memang harus KIPK-nya itu sendiri? Nah, kebetulan kemarin aku sempat ngira kalau di PBUTM itu tidak harus mempunyai KIPK. Jadi aku kira tuh bisa pakai SKTM gitu. Ternyata setelah aku lihat lagi di tahun 2026 ini ternyata harus mencantumkan bukti pendaftaran KIPK. Jadi sebisa mungkin sebelum pendaftaran PBUTM itu tutup, pendaftaran KIPK itu sudah diselesaikan gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Mungkin cukup sampai di sini saja. Ya. Oke, mungkin udah bahas banyak hal tadi tentang gimana sih PBUTM, PPUB, kemudian cara masuknya gimana, udah banyak banget lah informasinya. Mungkin itu saja dari Palpot. Sekian dari kami, terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Yeay.